Gaya hidup hedon. Pakai busana dan perhiasan seharga rumah, kemana-mana nenteng tas branded, ujung-ujungnya dihujat dan terancam dimiskinkan karena gelimang kemewahan itu diduga hasil korupsi suami. Hal itulah yang terjadi pada Sandra Dewi yang terancam tak punya tempat tinggal lantaran apartemen dan sejumlah rumah mewahnya bakal disita Kejagung. Belakangan netizen pun menghujat Zaskia Gotik lantaran pedangdut bernama asli Surkiani itu dituding masyarakat gemar beli barang-barang branded dari uang hasil pinjaman dan korupsi suaminya Sirajuddin Mahmud. Saat Zaskia Gotik dan Sandra Dewi panen hujatan netizen karena diduga makan uang haram, sederet artis wanita seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bisa beli barang-barang branded dari uang halal. Kartika Putri dan April Jasmine yang notabene adalah istri seorang pendakwah seolah tak takut disebut ria kala memamerkan koleksi tas branded mereka. Tetapi benarkah selain berdakwah, Habib Usman, suami Karput dan Ustadz Solmed, suami April Jasmine, punya mesin uang di jagat bisnis? Apa kata Umi Pipik dan Ustazah Nabila tentang adab seorang istri pendakwah yang harus menjaga nama baik di depan publik? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kontroversi dan gaya hidup hedon sederet mami-mami ternama di industri hiburan. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sejak minggu lalu, netizen dan warga plus 62 pada umumnya tak bisa lagi mengintip Instagram Sandra Dewi maupun kanal YouTube milik artis asal Bangka Belitung itu. Pasalnya, akun Instagram @sandradewi88 sudah hilang dari tataran media sosial. Sedangkan semua konten yang pernah dirilis channel Sandra Dewi Official juga sudah lenyap, tak satu konten pun tersisa. Netizen anyar yang ingin kepo tak bisa lagi melihat kebahagiaan Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz seperti yang dulu mereka pamerkan di akun medsos. Mungkinkah Sandra Dewi menghapus akun medsosnya karena bisa menjadi bukti digital tentang etalase kemewahan dan gaya hidup hedon yang dilakoninya sejak menjadi istri Harvey Muiz? Yang pasti Harvey sudah ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus korupsi tata niaga PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun. Terkait perjanjian pisah harta SD dan HM, adakah kemungkinan harta SD juga kemudian akan disita? Terus juga adakah kemungkinan terlibatan SD juga dalam kasus TPP? Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun. Kemarin Kejagung kembali menggelar press release update terbaru kasus mega korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang juga membelit selebgram Helena Lim itu. Kemarin malam, betul, tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Tapi memang gue setiap hari di rumah itu kayak dapat upeti, tau gak sih? Kayak orang-orang tuh ngasih kita makanan, ngasih kita barang tuh bener-bener yang kalau dari teman-temannya Harvey itu bener-bener yang ikhlas, nggak perlu diposting, banyak gitu. Ya, sejumlah fakta baru bermunculan termasuk sejumlah mobil mewah Sandra Dewi yang kembali disita pihak Kejagung.
Kuat dugaan sejumlah aset Sandra dan Harvey Muiz pun bakal menyusul disita, seperti apartemen mewah di Pakubuwono, sejumlah rumah mewah di Australia, Bali, dan Bangka Belitung, toko perhiasan, juga private jet senilai 27 juta US dollar atau setara 402,5 miliar rupiah yang sempat disindir Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dibeli untuk kado ultah anak Sandra Dewi dan Harvey yang saat itu baru berusia 2 tahun. Nah sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itulah yang sekarang itu dimasukkan dalam perhitungan perpajakan. Itu yang disebut tadi aspek keadilan. Dia beli pesawat buat anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun emang bisa menikmati, dia juga nggak ngerti kali kan gitu. Itu yang membuat tanda tanya. Dan itu juga yang salah satu menteri kan, ibu menteri itu yang bilang ada tuh orang yang anaknya 2 tahun dibeliin itu kan udah menjadi suatu tanda tanya. Itu oke lah 2 ulang tahun mungkin kebutuhan ya, tapi akan semakin wow. Dicariin ini apa dia, orang akan mungkin mulai, apalagi zaman sekarang handphone mulai apa ini dia apa, karena muda, pengusaha muda kok udah mentereng banget, udah seperti di film-film, udah seperti di film-film Disney jatuhnya ya, kayak Raja dan Ratu gitu, kayak Raja dan Ratu. Kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung, nanti setelah kami sita akan kami serahkan ke Badan Pembelian Aset untuk dilakukan appraisal. Di situ nanti akan kita ketahui berapa nilai. Seperti halnya istri Rafael Alun yang harus gigit jari dan menanggung malu karena 70 tas brandednya disita KPK. Puluhan tas branded Sandra Dewi pun terancam disita Kejagung. Menurut pengamat fashion kenamaan Sony Muhlison, tas Sandra Dewi tentu saja limited edition dan berharga fantastis. Dia sangat adorable terhadap Paris ya, jadi di produk-produk brand Paris dari mulai Chanel, kalau misalnya Indonesia cuma kenalnya, selebritinya cuma kenalnya 5 brand gitu doang ya, tapi dia tampaknya kalau di Paris dia menjajahi semua, sampai Cham ada segala macam gitu ya, yang Parisian itu menjadi pilihan dia gitu. Nah tasnya ini yang sebetulnya agak sedikit, tas yang dijinjing apapun nih mereknya, saya lihat harganya itu less than 200 million US dollar. Jadi itu yang membuat saya jadi amazed, karena dia memilihnya memang yang tidak terlalu hingar-bingar, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu mencolok, tetapi price-nya saya bisa baca gitu. Jadi kalau misalnya tas jinjingan sehari-hari aja 200.000 US dollar, bagaimana yang lain lagi gitu. Ya, gaya hidup hedon, pakai busana dan perhiasan seharga rumah, kemana-mana nenteng tas branded. Ujung-ujungnya dihujat dan terancam dimiskinkan karena gelimang kemewahan itu diduga hasil korupsi suami. Hal itulah yang terjadi pada Sandra Dewi. Namun belakangan artis yang dikecam netizen gara-gara suka pamer harta dan hasil uang haram suami juga menjalar ke sosok pedangdut Zaskia Gotik. Pasalnya suami Gotik, Sirajudin Mahmud, diduga terseret kasus korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Mimika, Papua Tengah senilai 125 miliar. Dalam kesaksiannya di pengadilan TPK 18 April lalu, kuasa hukum Arif Yahya tersangka kasus korupsi gereja menuding Sirajudin pernah meminjam uang kepada kliennya senilai 500 juta rupiah pada 2015 silam. Meski saat itu Sirajudin belum menikahi Gotik, namun gaya hidup mewah Gotik pasca menikah ditopang oleh uang suaminya. Terlebih pasca menikah, Gotik tak lagi menjual goyang itik, tapi fokus mengurus suami dan anak-anaknya, hingga netizen yang maha julid pun menduga Gotik ikut makan uang panas suaminya. Sayalah keakhiran kalau seorang Zaskia Gotik tiba-tiba juga dihujat dan segala macam, karena meskipun dia bukan suaminya Ustadz ataupun Habib, tetapi dia sudah mengenakan sesuatu hijab yang dimaksud adalah untuk mengatakan bahwa oh, dia sudah berpindah
dari hal yang lama menjadi hal yang baru, yang artinya sudah berhijrah itu. Nggak ada yang namanya udah mapan tuh, nggak ada cobaan pasti, ya kan, kayak pohonan aja semakin tinggi angin makin banyak, ya kan, apalagi yang namanya di dunia musik, kemewahan dan lain sebagainya, udah pasti salah ya dikejar, bener juga dioyok-oyok, ya kan, udah kagak ya. Pokoknya doa saya selaku orang Kabupaten Bekasi atau memang kita orang Bekasi, sabar Neng Gotik. Kita nggak harus kaget kan gitu, karena sekarang udah perubahan zaman kan udah jauh, karena ya kan kita nggak harus kaget. Ya kita harusnya sebagai keluarga udah bersyukur mereka ada perubahan. Ya memang kebetulan memang benar dia orangnya orang pengusaha juga tuh di kampungnya di sana gitu kan. Ya dulu kan sempat keluarga dari sini juga ke sana semua kok. Nah itu. Lantas apa kata keluarga Gotik ketika pedangdut bernama asli Surkiani itu dituding netizen pura-pura tidak tahu pada sepak terjang suaminya di jagat bisnis? Ya kalau masalah tentang itu saya nggak tahu ya, nggak tahu. Ya, jujur saya nggak tahu. Kadang-kadang kan biarpun saudara kan saya bilang tadi, kan nggak perlu harus banyak tahu kan. Biarpun nama keluarga juga. Biar namanya keluarga juga kan kita kan, ya dia kan di Jakarta, saya kan di kampung, kan nggak tahu gitu kan. Permasalahan mereka kan itu kan permasalahan mereka, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah ya memang kita sebagai keluarga Islam, ya apapun bentuknya kita kembali kepada prinsip kita sendiri. Ya biar dunia selamat, akhirat selamat, begitu prinsipnya. Apapun bentuknya saudara kita sambut baik dan kita dukung dalam bentuk apapun, begitu Bu. Keluarga mendoakan semuanya. Bisa jadi Zaskia Gotik maupun Sandra Dewi ketiban apes akibat perbuatan suami mereka hingga mereka dibully di media sosial. Gaya hidup hedon yang mereka pamerkan seolah menjadi bumerang. Karena belum apa-apa, netizen sudah memberikan sanksi sosial kepada mereka lantaran dituding pamer kemewahan dari uang haram suami. Kalau menurut aku sih kayak tuh kurang pantas ya. Secara kan dia public figure. Curiga juga ya, kok bisa sampai segitu banyak gitu loh hartanya. Dan kalau misalnya itu dari jalan yang benar ya, apa nggak sebaiknya disalurin ke sedekah yang lain? Kalau dipamer-pamerin kayak gitu kayaknya kurang pantas ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih ya, artis public figure bermewah. Karena mau bilang curiga juga ya mungkin curiga juga, tapi kan itu harta mereka ya, kita nggak usah terlalu pusingin juga. Sah-sah saja hidup hedon dan getol pamer kemewahan sepanjang tak merugikan orang lain. Tetapi jika hidup hedon itu ditopang oleh uang haram, siap-siap saja menerima sanksi hukum bahkan sanksi sosial seumur hidup dari warga plus 62. Namun di era digital, pesohor dan pejabat bahkan hakim dan jaksa tidak diperkenankan berflexing ria di media sosial atau dugem di tempat hiburan malam. Tetapi benarkah karena masih merasa sebagai artis, Karput dan April Jasmine merasa layak memperlihatkan hasil kerja keras mereka dengan atribut kemewahan? Adakah dampak positif dari flexing di media sosial yang dilakukan sejumlah artis? Pemirsa, hidup hedon dan pamer kemewahan di kalangan selebriti memang hal lumrah sepanjang apa yang mereka hasilkan merupakan hasil kerja keras, bukan hasil korupsi atau menilep rakyat. Seperti yang dilakukan oleh dua istri ustadz ternama, Kartika Putri yang merupakan istri Habib Usman bin Yahya dan juga April Jasmine, istri Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Solmed. Karput baru-baru ini dihujat satu Indonesia lantaran dirinya pamer koleksi tas-tas mewah miliknya yang berharga fantastis. Masyarakat seolah menilai jika apa yang dilakukan Karput tak mencerminkan istri dari seorang pendakwah yang seharusnya menunjukkan kesederhanaan. Mendapat hujatan, Karput tak mau ambil pusing. Seperti biasa, Karput defensif, merasa tidak melakukan kesalahan apapun baik disengaja maupun tidak. Aku menyayangkan banget gitu, siapa sih oknum yang kayaknya setiap kali video aku tuh diperhatiin banget,
lalu dipotong-potong, lalu dibagiin, mungkin di-share ke akun-akun yang tidak bertanggung jawab, dikasih judul yang lain sebagainya. Enggak sih. Menurutku semua public figure ya semua hidupnya di depan kamera ya kita ya. Bukan hanya aku, dia sendiri juga kayak gitu. Anaknya pergi ke mana tuh? Dia pergi ke umroh divideoin, pergi kemana divideoin, pergi ke kebun binatang divideoin. Ya kita semua public figure ya kayak gitulah. Pribadi nggak mau diambil pusing juga. Yang kedua juga kan orang nggak tahu background keluarga aku seperti apa. Pekerjaan aku juga seperti apa, keluarga aku juga seperti apa. Jadi nggak mau ambil pusing aja sih. Kalau aku pribadi sih, aku ngerasa kayak kalau misalnya pemuka agama, apapun lah ya, bukan hanya kan kemarin juga ada yang viral yang perpuluhan atau apa ya. Aku melihat sebenarnya itu bukan fenomena yang baik ya. Kalau misalnya kita seorang pemuka agama itu memamerkan sesuatu apa yang kita punya ya. Jadi seolah-olah kan pandangan orang kan belum tentu ya. Mungkin kan dia ada bisnis ada apa. Tapi kan seolah-olah pandangan orang itu kita mengambil uang dari jualan agama gitu. Ya, dalam setiap kesempatan, Karput memang selalu terlihat menjinjing tas brandednya. Namun bagi Karput sah-sah saja jika dirinya ingin menunjukkan kepada masyarakat perihal koleksi barang-barang mewahnya. Apalagi Karput merasa semua barang mewahnya dibeli dari hasil kerja dan juga pemberian dari sang suami. Gini, aku itu adalah orang yang paling suka, aku kerja dari 2011. Kalau mungkin ya alhamdulillah aku juga punya background keluarga yang berkecukupan. Nah dengan adanya pun aku menerima pemberian, aku pun sharing lah sama suami gitu. Kalau beli barang ini tuh investasi loh. Aduh aku nggak tahu sih, aku nggak tahu rekening dia ada berapa. Nggak tahu aku, nggak terkopi aku. Papa juga pamer tapi untuk memotivasikan anak-anak muda untuk biar gimana caranya berjuang mendapatkan karir yang bagus dan harta yang banyak seperti itu. Tapi kalau untuk pamer emang seperti untuk ria, niatnya ria untuk menyombongkan diri itu sangat tidak bagus. Bagi Karput meski dirinya sudah menjadi seorang istri ustadz, namun ia tetap seorang public figure yang masih tetap mengutamakan penampilan. Karput merasa menjadi istri seorang Habib tak berarti dirinya harus dituntut menjadi sempurna tanpa cacat. Ibu 5 anak ini menganggap dirinya sama seperti yang lain, hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Artis yang dikenal dengan logat ngapaknya ini pun menganggap dirinya tak pantas untuk dijadikan seorang idola dan panutan. Lantas benarkah Karput kerap minta maaf kepada suaminya atas perilakunya yang kerap jadi sorotan? Capek juga sebenarnya, cuman orang selalu bilang kayak beda ya istri Habib yang satu ini, ya emang istri Habib yang artis kan baru aku ya. Jadi maksudnya pasti beda lah, aku juga butuh waktu untuk berproses dan aku juga tidak pernah bilang aku adalah seorang panutan. Aku malah selalu bilang bahwa idola itu jangan artis, karena artis itu juga manusia, banyak salahnya, banyak khilafnya, termasuk diri aku. Aku juga masih fakir ilmu gitu, jadi kayak masih banyak belajar. Jadi buat aku kayak jangan menuntut mentang-mentang aku nikah sama Habib tuh aku harus sempurna gitu. Nggak mungkin bisa. Siapa Karput yang tiba-tiba nikah berapa tahun jadi sempurna ya kayaknya masih jauh lah. Tapi minimal aku mencoba yang terbaik untuk anak-anak aku, keluarga aku, suami aku. Selama suami aku ridho, ya kenapa aku harus ambil pusing gitu. Cuman yang kasihan lebih ke kasihan ke Habib aja. Karena orang jadinya bawa Habib, istri Habib. Itu aja sih yang makanya aku selalu minta maaf ke Habib gitu. Habib maaf ya kalau seandainya ke bawah-bawah. Makanya kayak... Sama halnya dengan Karput, gaya hidup April Jasmine juga kerap menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, April dan sang suami Ustadz Solmed bikin heboh satu Indonesia usai memamerkan rumah mewahnya yang memiliki luas hampir 0,5 hektar dan memiliki fasilitas lengkap layaknya sebuah resort di kawasan Bogor, Jawa Barat. Aksi pamer rumah ini membuat April dan Ustadz Solmed langsung mendapat hujatan dari satu Indonesia lantaran dianggap pamer dan ria. Tak hanya getol pamer rumah mewah, April juga kerap pamer kehidupan hedonnya di media sosial. Selain kerap menampilkan tas mewah, gaya hidup April yang kerap bergonta-ganti mobil mewah layaknya sosialita juga menjadi buah bibir netizen. April juga sempat bikin heboh lantaran menggunakan moge mewah ke mall. Nah,
hari ini mumpung weekend nih, asik banget diajak sama suami naik motor. Cimori. Apaan sih namanya? Sanmori apa? Isan, mama bikin iri. Sunmori itu Sunday morning ride. Gemes banget sih, peluk juga nih, nggak dilepas-lepas, tempel kayak perangko. Lanjut lagi, ya udah ke mall aja. Wih, udah rame banget nih. Meski mendapat hujatan, namun April dan Ustadz Solmed seolah tak mau ambil pusing. Pasalnya, April menganggap jika dirinya dan suami tak merasa flexing dan ria. Selain itu, ibu 3 anak ini merasa sah-sah saja jika dirinya pamer kemewahan lantaran ingin menunjukkan kesuksesan yang diraih setelah melewati masa-masa sulit. April dan Solmed seolah ingin menginspirasi para jamaah bahwa jatuh terpuruk bukan akhir dari segalanya. Mereka bisa bangkit dan mampu merengkuh kesuksesan yang lebih tinggi dari segi finansial, mental maupun spiritual. Netizen bilang banyak pendapat bahwa tetap ya suka flexing, suka mamer, suka kasih lihat ini, kasih lihat itu. Nah, sampai hari ini masih mau mengkomentari atau ada tanggapan lain dari komentar-komentar yang gitu? Pertama, kalau dibilang flexing sebetulnya itu istilah ekonomi yang bagaimana seseorang itu menampilkan sesuatu yang sukses berhasil, tapi benar-benar gitu. Tujuannya untuk menarik. Kalau orang bilang ada investasi, mau modal, mau ikut jualan, mau ikut dagang. Karena dari situ orang akan bertanya, kok bisa? Dari mana? Dari dagang. Lu mau ikut? Ayo, gua mau dong. Bisa kayak gitu Soal ria tadi. Ria itu kan bicara hati. Dan ria itu nggak harus menunjukkan kekayaan. Adu jelek aja bisa ria. Iya, betul. Misalkan menunjukkan keberhasilan supaya mengajak orang juga ikut yuk berhasil bareng-bareng, boleh dong. Boleh. Tinggal sudut pandang yang lihat aja bagaimana. Ya, baik Karput dan April merasa tak masalah dan auto santuy. Seolah tak terbebani dengan stigma buruk dari masyarakat terkait kegemarannya pamer kemewahan di media sosial. Namun sebagai istri dari Ustadz Pesohor, bukankah seharusnya menunjukkan hidup bersahaja? Bukan sebaliknya, pamer kemewahan. Pasalnya, kehidupan seorang Ustadz harusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Lantas, apa kata para pendakwah terkait gaya hidup mewah istri Ustadz? Sebagai istri para ustadz gitu ya, nggak bisa mengatur hati orang. Kita nggak bisa mengatur mindset orang lain untuk positive thinking sama kita, tapi kita bisa mengatur mindset kita sendiri untuk tetap berpositive thinking ke orang lain, untuk kita sendiri bagaimana membenahi diri kita. Makanya, dan yang kedua dibilangin ria, ya gimana ya, maksudnya ya aku bilang tadi, tujuannya apa, kecuali kalau aku beli abis itu gimana ya, nggak tahu sih. Kalau aku pribadi, alhamdulillah aku beli niatnya memang untuk investasi. Karena aku niatnya nggak flexing sih, aku niatnya buat pakai ya. Maksudnya aku memang buat aku pakai hari-hari gitu, aku pakai buat acara. Nggak ada niat untuk, kan kalau flexing kan bener-bener tasnya difoto terus diupload, kan aku nggak pernah kayak gitu. Tekniknya apa itu Pak? Kalau bisa dari rumah ke salon gitu? Oh, kalau rumah ke salon, make up, ini dompet, ini kartu. Saya juga untuk menjadi suri tauladan ya. Mestinya kalau ustadz dan ustazah ataupun keluarga yang ustadz mestinya kan menunjukkan kesederhanaan kepada umat. Gak apa-apa kaya ya, tapi hidup sederhana itu adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena sahabat-sahabat yang kaya raya juga banyak, tapi yang hidup bermewah-mewahan gak ada. Ulama yang dimana itu kan levelnya beda. Mereka lebih paham agama, ya, maka lebih layak bagi mereka untuk menjaga wibawanya, ya kan, wibawa seorang alimnya, gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada seorang ulama dia merasa saya mah orang biasa, saya mah tidak punya apa-apa, gitu kan. Itu termasuk dari ketawaduannya, itu yang luar biasa, ya. Tapi mengenai tentang pamer-pamer ini, saya rasa kembali lagi itu dari kullu dzi ni'matin hasud. Setiap nikmat yang kita miliki ada orang yang tidak senang.
Di sisi lain, kebiasaan flexing di kalangan pesohor terutama istri ustadz juga bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Bisa jadi masyarakat akan bertanya-tanya terkait penghasilan seorang ustadz yang membuat seorang ustadz bisa hidup mewah dan memiliki harta berlimpah. Jika para pendakwah berkeyakinan mereka digaji oleh Allah, maka tidak ada batas bagi Yang Maha Memberi untuk memberikan harta, tahta, dan marwah, baik yang senantiasa terjaga kepada hambanya yang sabar dari hujatan dan tak kenal putus asa. Kita sekarang di zaman sosmed ya, yang dimana menurut saya ini adalah jadi fitnah ya. Fitnah suka pamer, suka orang lihat gitu ya. Kita pengen semua orang tahu kondisi kita seperti apa, lihat ini. Dan biasanya yang kita tampil itu kalau kita pengen orang itu lihat biasanya yang bagus-bagus aja, bukan? Nah, menurut saya sendiri ya, selama kalau misalnya hanya sebatas kita pakai ya bukan tujuan untuk pamer, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah nyampe ke level pamer, menurut saya lebih baik jangan. Dari ustadz dan ustazahnya juga kalau pamer, kalau mau posting dakwah aja lah, posting dakwah di private life ya, kehidupan pribadi kayaknya banyak mudaratnya nih, kan nggak enak juga kan kita baca komentar orang membuli ustadz, membuli istrinya ustadz, jadi membuat orang lain berdosa itu juga dosa. Jadi gara-gara kita nih orang berdosa gitu, gara-gara kita orang bergibah, bergunjing. Ya sebenarnya mau bilang curiga juga ya mungkin curiga juga, tapi kan itu harta mereka ya, kita nggak usah terlalu pusingin juga. Terus juga selagi maksudnya mereka kalau misal emang itu harta mereka pasti kan orang namanya kita pamer pasti itu harta dari mereka berjuang bekerja keras juga seperti itu. Nggak mungkin saya juga menurut saya kan bagusnya kasih tahu kegiatan positif gitu dibanding sekedar pamer-pamer barang mahal atau ke tempat mewah apa gitu. Jadi biar masyarakat juga ngeliatnya istri ustadz ini tuh nggak yang sombong apa gimana gitu.